Memento adalah sebuah film dari arahan Christopher Nolan yang dirilis pada tahun 2000. Film ini dimainkan oleh Guy Pearce sebagai Leonard Selby, John Fantolino sebagai Teddy Gamel, dan Carrie Animow sebagai Natalie. Dalam film ini juga telah dimenangkan 78 nominasi dari festival-festival film di dunia dan 45 diantaranya dimenangkan oleh film ini. Leonard Selby yang diperankan Guy Pearce menderita gangguan dalam ingatan jangka pendeknya. Memori ingatan jangka panjangnya yang terakhir adalah istrinya yang sekarat di hadapannya. Sehingga Leonard mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mencari siapa pembunuh istrinya. Dia menggunakan tato, tulisan, dan foto sebagai petunjuk untuk membantunya dalam mencari si pembunuh istrinya. Nah, sebelum menderita ingatan jangka pendek, Leonard ini adalah seorang penyidik di sebuah kantor asuransi. Alur film ini menarik, di mana kisah Leonard Selby diceritakan dengan alur maju mundur. Kasus audit yang terdapat dalam film Memento terletak pada bagaimana cara Leonard Selby mengungkap apakah kliennya benar-benar menderita penyakit atau tidak. Sebagai seorang pegawai asuransi, ia mencari bukti-bukti untuk menyatakan apakah asuransi kliennya dapat dicairkan atau tidak. Mengingat bisa saja kliennya berpura-pura sakit untuk terbebas dari biaya rumah sakit yang cukup mahal dan mendapat cairan uang asuransi. Fakta yang ada di dalam film Memento. Sammy adalah seorang akuntan yang hampir pensiun dan ia berumur 50 tahun. Sammy berpura-pura sakit dengan memanfaatkan kecelakaan yang ia alami. Dia dan istrinya kecelakaan mobil, namun tidak terlalu serius, dan dokter menemukan kerusakan pada hipokampus. Sampai akhirnya tagihan rumah sakit menumpuk dan istrinya terlilit hutang. Fakta selanjutnya yaitu istri dari Sammy menemui pihak asuransi untuk mengajukan klaim agar uang asuransinya bisa dicairkan. Kemudian fakta yang terakhir yaitu Lenny tidak percaya dan akhirnya mengadakan penyelidikan lagi terhadap Sammy dengan menggunakan benda yang dialiri oleh listrik. Adapun fraud yang terdapat dalam film ini yaitu Sammy berpura-pura sakit agar bisa mencairkan klaim dari pihak asuransi. Motif dari Sammy adalah dia ingin mendapatkan uang dari klaim asuransinya. Modus yang dia gunakan, dia memanfaatkan pernyataan dokter tentang antegrade memory yang dia alami, sehingga dia dapat mengklaim asuransi di perusahaan Lenny. Pengendalian internal adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode yang dilakukan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data di dalam akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Maka dari itu, di dalam film Memento ini diperlukan pengendalian internal dalam mencapai tujuan pengendalian tertentu. Sammy seorang akuntan yang hampir pensiun dan berumur 50 tahun. Namun ia berpura-pura sakit dengan memanfaatkan kecelakaan yang dialaminya. Pernyataan ini memang sudah jelas. Akan tapi dalam melakukan sebagai seorang akuntan harus memahami kode etik yang telah ditetapkan oleh SPAP, yakni Kode Etik International Federation of Accounting atau IFAC. IFAC berkaitan dengan sikap tegas dan jujur, yaitu tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, kompetensi profesional dan kehati-hatian, menjaga kerahasiaan dan perilaku profesional. Di sini sudah sangat jelas bahwa Sammy telah menyalahgunakan kode etik profesinya untuk tujuan pribadinya. Keuntungan yang didapat dari Sammy yaitu Sammy ingin menemui pihak asuransi untuk mengajukan klaim agar asuransinya bisa dicairkan. Akan tetapi, pihak asuransi seharusnya melakukan tindakan yang tegas terkait dengan penyalahgunaan yang ingin dilakukan oleh Sammy, agar kasus ini dapat dipecahkan. Dari pihak dokter dan penyidik saja tidak cukup. Diperlukan juga ahli yang mampu memecahkan masalah tanpa melihat keputusan dari dokter maupun penyidik. Dokter juga tidak bisa melihat dari bukti secara alamiah dalam mengeluarkan pendapatnya terkait dengan penyakit Sammy. Lenny atau Leonard sebagai penyidik asuransi harus mampu mengeluarkan pernyataan yang didasari oleh bukti-bukti. Lenny juga harus tegas agar tidak mudah terpengaruh dengan Sammy, karena kasus Sammy menjadi kasus yang telah ditangani Lenny dalam membantu penyelidikan dari pihak asuransi.
rancangan pengendalian internal yang akan terjadi dalam film Memento. Yang pertama yakni seorang auditor memahami terlebih dahulu tentang bagaimana lingkungan pengendalian yang akan terjadi di dalam perusahaan itu. Di sini juga diperlukan tentang bagaimana gaya komunikasi dengan klien, gaya komunikasi dengan masing-masing karyawan. Selain itu di sini juga diperlukan tentang gaya kepemimpinan yang baik. Selain itu di sini juga diperlukan struktur organisasi, yakni yang terkait dengan pembagian tugas, tanggung jawab, dan serta manajemen sumber daya manusia. Sehingga di dalam perusahaan ini tidak ada rangkap jabatan yang bertujuan untuk meminimalisir fraud. Kemudian yang kedua, yaitu pahami bagaimana pihak manajemen mengatasi resiko yang terjadi di perusahaannya. Periksa apakah penilaian resiko pada entitas yang bersangkutan atau PPRE sudah dapat mengatasi resiko yang dialami perusahaan selama ini. Misalnya, resiko yang disebabkan oleh fraud yang dilakukan oleh klien. Kemudian yang ketiga, yaitu pahami sistem informasi perusahaan. Auditor harus memeriksa bagaimana sistem yang digunakan perusahaan, bagaimana pemilihan klien, bagaimana sistem pembayaran angsuran, dan lain sebagainya. Sehingga dapat diketahui apakah sistem yang berjalan saat ini sudah sesuai prosedur, dan jika tidak sesuai, maka dapat dipertanyakan lebih lanjut. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian ini meliputi kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa petunjuk dan arahan manajemen dilakukan dengan baik. Dalam kasus film Memento, karyawan harus memahami betul pada kondisi klien yang bagaimana klaim asuransi tersebut dapat diberikan. Kemudian apa saja syarat-syarat klaim yang dapat diberikan dan sebagainya. Nah, langkah yang terakhir yaitu monitoring. Pihak manajemen harus selalu memonitor efektifnya kinerja pengendalian internal seiring berjalannya waktu. Auditor juga harus dapat memonitor dan menilai bagaimana proses monitoring dalam perusahaan asuransi ini, sehingga nanti dapat memberikan opini dan sarannya bagi perusahaan. Sebelum mengaudit dalam kasus film Memento ini, kita terlebih dahulu harus membuat perencanaan audit. Fungsi dari perencanaan audit yang pertama adalah sebagai pedoman pelaksanaan audit. Yang kedua, sebagai alat untuk memperoleh informasi yang lebih jauh yang terkait dengan partisipasi manajemen. Yang ketiga, sebagai alat untuk menetapkan standar. Yang keempat, sebagai alat pengendalian. Dan yang kelima, sebagai bahan pertimbangan selama proses audit. Kegiatan yang diperlukan dalam perencanaan audit kasus di film Memento adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit. Adapun tujuan audit dalam kasus di film Memento adalah bagaimana auditor dapat mengungkap mengenai fraud yang diduga dilakukan oleh klien bernama Semi. Audit diperlukan untuk mengungkap apakah Semi benar-benar menderita sakit atau tidak, sehingga dapat menentukan apakah Semi berhak atas klaimnya atau tidak. Batasan ruang lingkup audit yaitu mengenai latar belakang Semi, motif, modus, pengungkapan fraud, dan pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh perusahaan guna mencegah hal yang sama terjadi di kemudian hari. Kemudian yang kedua yaitu review atas data audit. Setelah menetapkan tujuan dan ruang lingkup audit, selanjutnya adalah melakukan review atas fakta-fakta yang telah diperoleh. Diasumsikan bahwa fakta-fakta tersebut merupakan bukti audit, yaitu meliputi keadaan klien, fraud yang dilakukan oleh klien, motif, modus, dan fakta-fakta lainnya yang dapat menunjang proses audit. Kemudian yang ketiga, yaitu menyeleksi tim audit. Langkah selanjutnya yaitu menyeleksi tim audit berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan beban dari masing-masing staf auditor. Kemampuan masing-masing staf dapat berbeda dan fokus di bidang-bidang tertentu. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi pendahuluan dengan manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. Setelah terbentuk tim audit, maka tim audit ini harus melakukan komunikasi pendahuluan dengan pihak manajemen dari perusahaan asuransi Leonard.
auditor harus bisa mengenali manajemen terlebih dahulu. Setelah itu, perlu adanya komunikasi dengan pihak SEMI agar dapat mengenali SEMI juga. Usulan rancangan perencanaan audit yang kelima yaitu mempersiapkan program audit pendahuluan. Dalam kasus ini, dapat menggunakan pendekatan penyusunan program audit setelah melaksanakan survei pendahuluan. Hal ini didasarkan pada keperluan auditor yang harus mengenali auditi terlebih dahulu. Baru setelah itu dapat menyusun program audit. Nah, jenis program audit yang dapat digunakan adalah program audit individual, yaitu program audit yang disusun tersendiri untuk masing-masing audit dan tidak menggunakan bentuk standar, serta disusun setelah melaksanakan survei pendahuluan. Yang keenam, yaitu merancang laporan audit. Nah, dalam proses perencanaan ini harus disusun dengan pembahasan yang menyeluruh, namun mudah untuk dimengerti serta tidak menjustifikasi apakah pihak ini bersalah atau tidak. Laporan ini harus diterbitkan sebelum adanya tindakan lebih lanjut dari perusahaan mengenai klaim dari SEMI. Hasil dari auditor ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan perusahaan ketika memberikan atau tidak hak klaim dari SEMI. Nah, yang menerima laporan audit ini adalah pihak manajemen dan pihak internal. Kemudian yang ketujuh, yaitu persetujuan atas program audit dari Kepala Bagian Auditor Internal. Hal ini dilakukan untuk membantu memastikan bahwa prosedur kerja mendukung tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit.